mengerti bagaimana data geologi yang datanya setempat-setempat nih, sepotong-sepotong. Nah, jadi berdasarkan prinsip yang sudah kita pelajari tadi ya, kalau jadi kita cari perpotongan antara batas batuan dengan kontur topografi. Jadi kuncinya kita fokus dengan batuan kontak yang sejenis. Ya, ini kan yang bulat sama yang garis-garis, jadi titik-titik sama yang garis-garis. Jadi yang titik-titik sama yang garis-garis jadi. Nah, oke. Di sini kita hubungkan dulu sini ya. Belok dulu. Kemudian nah, ini sudah kita dapatkan di elevasi 600 dan 600 nih. 600 dan 600. Kalau begitu dengan sini, dari sini kita tahu dengan asumsi kita lapisannya adalah planar, flat ya, planar. Jadi kita tinggal paste aja gini. Nah, secara kebetulan di elevasi 600 juga memotong ini. Ya, ini di sini. Tapi ini kan elevasi 600 untuk yang bulat dan strip-strip. Itu nantilah kita kerjakan belakangan. Karena belum tentu persis berhimpit. Jadi itu jebakannya tuh. Ya. Jadi kita kerjakan satu persatu dulu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa membuat tegak lurus seperti itu ya. Ini kemudian kita seleksi itu. Ini bisa kita pasang seperti itu dan ini. Oke. Ini kita Ctrl R. Jadi Ctrl R itu untuk mengulang proses yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kita potong. Oke. Di sini kita sudah dapat batasnya. Ingat, kita fokus dengan batas kita yang ini. Nah, mungkin kalau kalian rada annoy dengan itu yang terlalu kecil. Nah, jadi pertama dari kondisi ini nih, pick tool, kalian pencet di spline ya, ini. Kemudian kalian ganti jadi 2 lah, satunya 2, enter, akan muncul box ini. Nah, artistik media deh ya. Artistik media nanti auto berubah jadi lebih tebal. Oke, warnanya kita ganti yang ini. Kita lanjutkan ya dari sini. Nah, ini kan kita tahu bahwa elevasinya di sini 600. Kita kasih keterangan ya, ini 600. Kemudian ini yang ini 600 kan. Ini yang 700. Berarti ini 600 dan 700. Nah, karena sini kita tahu kalau selatan dia bertambah, ya kita bisa ekstrapolasi kan. Oke, dan seterusnya. Berarti sini kita coba nih hubungkan. Ini dia berpotongan dengan kontur, kita cari kontur yang berpotongan di 700. Nah, kalau ada dua kontur yang berpotongan seperti ini,
kontur yang motongnya seperti ini bulat gitu, biasanya dia apa balik lagi gitu bulat, biasanya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita dapat yang sini kan, dan dia kita ekspektasi kalau kita punya bayangan nih ke sana terus sampai gitu. Oke, satu lagi ini kita ubah warnanya. Nah, kalau udah ada yang sama, kita bisa pilih yang ini dulu, kemudian yang mana dulu mau kita samain. Nah, baru yang terakhir tekan shift, objek yang ingin ditiru, Ctrl Q, Ctrl L. Nah, ini kan coba kita lihat 500, sini kan 600, motong sini. Ini 500 ya, 600. Di sini yang 500, 400 dan 400 kan, kemudian 300 tuh situ kan, terus terusnya. Oke, nah, lalu kita yang ini nih, kalau di sini 500 maka kita cari yang sini berapa nih, 600 ya, 600. Nah, kita cari kalau kita meneruskan yang 500 berarti paling nggak kan motongnya di belah sini kan ya, mungkin habisnya di sini ya. Kan ini kita motong di 600, 700 nya motong di sini kan, jadi kita teruskan. Tapi di mana nih, ini 800 kan, enggak motong 800, udah ya situ ya. Nah, kalau ada ketemu lagi kan di sini 700. Nah, kita belokin dia ketemu apa dengan konturnya. Nah, bagaimana berpotongannya? Kalau ini kan gini, ini melengkung masuk sesuai dengan kontur kan, melengkung sini masuk. Nah, jadi bentuknya masih mengikuti tuh. Kemudian motong lagi di sini kan, itu kemudian 700, 300, 200, 100 mungkin ada di bawah sana kan ya, begini. Nah, kalau kita review ya, ini tadi di sini ya, di situ, ini yang 700, ya, 800. Itu selesai sudah untuk yang unit ini. Nah, kalau misalkan ya seperti itu, kita kasih warna nih ya,
kita kasih warna yang ini, kuning ya. Oh sorry, salah. Tuh. Jadi ini kan, ini yang pasir kan, titik nih. Ini yang kecil. Nah, terus kemudian kita kasih transparansinya. Ya, itu yang kuning. Nah sekarang kita cari yang batas antara si bulat sama ini. Kita ganti warnanya jadi warna coklat. Oke, di sini kita harus tentukan dulu. Nah, ini kita ulang nih. Di sini kita buat duplikatnya ya. Ya ini untuk kemudahan kita nih. Jadi kita punya, kita buanglah garis ininya ya. Kita buang. Kita buang ya. Nah, di sini kenapa saya buang? Karena saya ingin membersihkan pikiran bahwa ini adalah lapisan batuan yang berbeda. Ini adalah lapisan batuan yang berbeda, walaupun kita tahu bahwa strike-nya sama. Jadi bisa kita jadikan lapisan ini sebagai acuan nih, strike-nya ya. Tapi belum tentu dip-nya sama. Nah, oleh karena itu kita harus buat dia pada garis yang berbeda. Ya, seperti itu. Udah perbedaan kan? Persis-persis banget kok. Dan ini ekspektasi saya, kalau saya buat dengan garis yang sama, dengan garis ini gitu ya, Ctrl L ya untuk seperti tadi. Nah ini harusnya ketemu di sini. Nah saja nggak ketemu kan. Nah disitulah isunya. Jadi ada kemungkinan memang nggak pas lagi, tapi memang kembali lagi itu kembali kepada kualitas petanya ya. Memang boleh jadi ada distorsi atau ketidakakuratan dalam yang membuat soal ya. Tapi idenya adalah di titik perpotongan ini kita bisa pasang strike pada arah yang sama. Nah,
Sini kita pasang juga ya. Ya, kita mungkin kita coba untuk konservatif aja kali ya. Ini kita coba ambil 2. Nah, dari sini kita ambil, ya udahlah, kita ambil begini lah misalnya. Nah, berarti kalau ini di elevasi 600, ini kan di elevasi 600, ini di elevasi 700. Oke, berarti kesananya kan 500 ya, 500. Nah, kita punya perpotongan. Nah, di sini kita punya perpotongan di 500 ya. Perhatikan di sini kita punya batas nih. Di sini kita ada perpotongan 2 di elevasi 500, ada 2 titik nih. Ya. Dan lihat batu lempungnya di kiri. Berarti harus ada batas kan antara ini dan ini. Ini memisahkan, ini terpisah. Jadi logik harus tetap bermain. Jadi perhatikan di sini kita di 2 kontur yang memotong 2 kontur nih, dan di atasnya ada lagi kontur yang memotong. Apakah dia ke atas ini atau ini milik yang ini? Jadi nah, disitulah logik harus sedikit bermain. Gimana kalau seperti ini? Gitu. Kemudian nah dari sini kita punya perpotongan 2 kan. Nah, seperti itu. Kemudian nah sini perhatikan, ini ada data lagi. Berarti maksudnya distribusi ke sana kan. Nah, ini ya kalau kita buat ke sana, ini 100 ke situ ya. Nah, apakah pertanyaannya apakah kita muter ke sini gitu ya? Nah, kita lihat dulu yang sebelah sini. Nah, coba perhatikan 600, 500, 400, 400 tidak ada yang motong. Ya, 400 tidak ada yang motong. Nah, berarti ini kemungkinan besar ini kita teruskan ke sana tapi tidak memotong ke sini. Berarti 400 ini tidak ada nih data kita. Tapi kita punyanya data di 300. Perhatikan nih angka 300. Potongannya 2 di sini nih. Nah, maka ini kita buat seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kita punya ini nih di sini. Nah, berarti data kita nggak bisa cuma di sini nih. Berarti kita harus memasukkan ini, perhatikan ya. Sini kita punya perpotongan terus 400. Jadi pertama-tama ya untuk langkah mudahnya kalian petakan dulu di mana titik-titik perpotongannya. Di elevasi 200 kan ini ya, 200 1 2 3 4. Elevasi 200, elevasi 300. Sini kita ganti warnanya ya.
Ini kita ganti warnanya hijau. Sini ada 2 hijau. Kemudian sini itu ya, di 400 kita tidak ada perpotongan, maka ini tidak akan terhubung ke sana. Kemudian di sini kita punya di elevasi 500. Nah, di sini menunjukkan bahwa gimana ya kita, apakah kita hubungkan ke situ. Kalau skenario-nya dihubungkan, maka gimana nih mod nyambungnya, cukup aneh. Nah, jadi salah satu alternatifnya skenario 1, berarti kita bisa buat seperti ini kan. Jadi 2 rangkaian terpisah. Kalau mau disatukan, berarti dari sini harus memotong. Nah, tapi kita tidak bisa menghubungkannya karena dari 300 harus nyambung dulu ke 200 kan. Ya. Jadi ini bayangkan ini adalah lapisan yang tersingkap di elevasi bawah. Ini kan jalur seperti yang jalur sungai ya. Nih perhatikan, ini 200. Ini 300. Berarti ini bagian yang lebih rendah kan. Ini bukitnya nih. Enggak nih. Kalau kita lihat, nah, kalau ke arah lereng, ya lereng itu berarti kan nanti ini. Nah, kalau di sungai kita punya arah, kita punya 2 arah kan. Nah, sini kita harus baca dulu nih. Nah, kalau angkanya bertambah, maka kalau V ini yang ke arah hulu menuju ke arah bertambah dan menuju ke arah hulu, berarti ini adalah sungai kan. Nah, di sini kan bertambahnya ke arah sini nih. Nah, V-nya itu sini kan bentuknya. Nah, berarti kan ini adalah bagian yang, ini bagian sungai nih. Berarti ini adalah yang tergerus oleh sungai nih, tersingkap di permukaan sungai. Jadi kalau dibayangkan, seperti inilah kasusnya. Nah, kita punya lapisan yang di atas, tapi di balik ini, nah, tapi di balik lapisan ini kita lapisan yang lebih tua. Ini yang seperti itu. Hanya orientasinya aja dibalik kan. Ini kalau kita lihat ke arah dibalik nih, utaranya jadi ke selatan. Nah, ini kalau ini kan ngarah ke arah sungainya nih. Ini sungainya menghadap ke kita nih lerengnya. Ini kan sudut ini V-nya ini menghadap ke atas ya, jadi kayak A ya, huruf A. Dan elevasinya ini 400, 300, 200. Nah, ini air mengalir ke selatan. Jadi seperti ini bayangannya. Nah, bagian ini seperti itu.
Oke, kita balikan. Nah, kan kalau lihat yang ini kita punya 2 sungai ya. Nah, seperti itu kan, nanti di sebelahnya nanti ada bukit seperti ini nih. Dipisahkan oleh bukit. Oke. Nah, sudah selesai kita. Ini semua kita hide. Nah, ellipse ini kita hide. Ya, kita hide, masukkan semua ke situ. Nah, iya, cocok kan? Biasanya breaks itu coklat. Ini biar ya, karena ini biasanya terjadi karena ada potongan. Tapi ya, you got the idea lah. Jadi di sini kita punya 8 biasanya bulat-bulat ini breksi, ini batu lempung gitu kan ya. Ini adalah radiologi pertama kalian, radiologi yang pertama kalian buat. Oke, jadi seperti itu cara membuatnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.